Nama saya Adinda Mahfiratun Nur Cahyani dengan NIM 1213782. Perkenalkan, nama saya Indratu Maulisa Ganta, NIM 1213747 dari Prodi Teknik Pertambangan. Saya Novita Susan Rahmadania, NIM 1213760 dari Prodi Teknik Pertambangan. Perkenalkan, nama saya Romdoni dengan NIM 121370074 dari Program Studi Teknik Pertambangan. Nama saya David Dalius dengan NIM 121370043 dari Teknik Pertambangan. Perkenalkan, nama saya Leli Suryani, NIM 1213784 dari Prodi Teknik Pertambangan. Perkenalkan, nama saya Sabina Rizky Audrey dengan NIM 1211835 dari TPB 13. Terima kasih. Nama saya Nur Aisyah Fatika Sari, NIM 121370064 dari Prodi Teknik Pertambangan. Yang pertama yaitu pengertian dari paus bungkuk. Paus bungkuk adalah paus balin, salah satu spesies rorqual terbesar. Panjang paus bungkuk dewasa sebesar 12-16 meter dan memiliki berat 36.000 kg. Paus bungkuk memiliki bentuk tubuh yang istimewa, dengan sirip dada panjang dan kepala yang menonjol. Hewan ini adalah hewan akrobatik karena sering muncul di permukaan air. Selanjutnya yaitu cara kerja. Cara kerja turbin angin konvensional banyak mengandalkan desain aerodinamis yang relatif standar untuk mendapatkan daya angkat kincir maksimal dan gaya gesek minimal. Kincir didesain dengan tepi menipis dan garis yang mulus. Bagaimanapun, ternyata paus bungkuk memiliki sirip tubercle yang tipis dan bergelombang. Bentuk sirip seperti ini memungkinkan paus untuk memiliki sistem pengangkatan yang luar biasa. Sebuah tim penelitian dari Harvard mengemukakan bahwa bentuk sirip tipis bergelombang memiliki sudut serangan antara aliran air dan muka sirip yang lebih curam. Sudut serangan pada paus bungkuk bisa lebih curam hingga 40% dibandingkan dengan sirip halus tidak bergelombang. Istilah biomimikri muncul pada awal tahun 1982 dan dipopulerkan oleh ilmuwan dan penulis Janine Benyus dalam buku biomimikrinya pada tahun 1997. Dalam bukunya, biomimikri didefinisikan sebagai ilmu baru yang mempelajari model alam dan kemudian meniru atau mengambil inspirasi dari alam, kemudian desain ini diproses untuk memecahkan masalah manusia. Secara umum, biomimikri berasal dari kata bio yang berarti hidup atau makhluk hidup dan mimikri yang berarti menyalin atau meniru. Biomimikri adalah strategi makhluk hidup untuk meniru sesuatu dan usaha untuk menyamai alam. Pendekatan mimikri sebagai proses desain yang memandang ke arah biologi atau mengidentifikasi karakteristik perilaku tertentu atau fungsi pada suatu organisme atau ekosistem dan menerjemahkan itu ke dalam desain manusia. Sebagai biologi yang mempengaruhi desain, pernyataan ini cocok dengan biomimikri yang akan kita bahas pada laporan ini, yaitu menggunakan bentuk sirip paus bungkuk sebagai konsep dari turbin angin. Turbin angin didefinisikan sebagai sebuah mesin yang mengubah energi angin menjadi energi listrik. Burton pada tahun 2011. Turbin angin mempunyai jaringan listrik yang mencakup sirkuit baterai, sistem daya, dan jaringan tertutup. Untuk memahami cara kerja turbin angin, yaitu pada proses konversi energi menggunakan gaya angkat aerodinamika untuk memproduksi torsi pada poros yang berputar. Hasilnya adalah energi mekanik yang setelah itu ditransformasikan menjadi energi listrik menggunakan generator paus bungkuk, memiliki manuver
yang istimewa saat menerjang mangsanya. Ketangkasan paus bungkuk berhubungan langsung dengan sirip-siripnya. Hal tersebut akan kita kaitkan dengan hukum fisika yaitu tubercles, yang berlaku sebagai vortex generator dengan momentum tinggi. Pedro dan Kobayashi pada tahun 2008 melakukan penelitian yang hasilnya menyatakan bahwa tubercles menghasilkan aliran vortex. Kebanyakan turbin angin beroperasi pada kondisi anginan. Oleh sebab itu, metode untuk menghasilkan gaya angkat yang naik sebelum akan kita kaitkan dengan hukum fisika, yaitu tubercles yang berlaku sebagai vortex generator dengan momentum tinggi. Pedro dan Kobayashi pada tahun 2008 melakukan penelitian yang hasilnya menyatakan bahwa tubercles menghasilkan aliran vortex. Kebanyakan turbin angin beroperasi pada kondisi angin yang ringan. Oleh sebab itu, metode untuk menghasilkan gaya angkat yang naik sebelum kondisi stall akan menyediakan gaya yang lebih. Sebagai tambahan, pengukuran telah dilakukan untuk turbin angin dengan tubercles dan mengindikasikan bahwa terdapat kenaikan daya keluaran dan produksi energi lebih besar. Hal tersebut mengindikasikan bahwa tubercles dari konsep sirip paus mempunyai potensi untuk diterapkan pada turbin angin.